Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Markus bab 15 dengan judul perikop Yesus disalibkan. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan juga dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Demikianlah Injil Tuhan. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tua-tua Yahudi itu, mereka pikir kalaupun Yesus turun dari salib, apakah mereka akan percaya? Mereka bilang, supaya kita lihat dan percaya. Menurut Anda, apakah mereka akan percaya kalau Yesus turun? Coba. Ya tidak. Nggak bakal. Mereka makin marah, makin keki. Bukti sudah banyak. Yesus mengadakan mukjizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, melipat gandakan roti dan 2 ikan, berjalan di atas air, menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang bisu, orang lumpuh. Semua itu sudah cukup bukti. Untuk apa lagi? Jadi tua-tua orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu sudah melihat sendiri mereka. Yesus melakukan semua keajaiban itu sudah mereka lihat. Lalu untuk apa mereka minta nuntut lagi seperti ini? Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Ini omong kosong. Omong kosong, ini tipe-tipe orang yang gak senang, yang dengki kepada Yesus. Gak senang melihat orang lain lebih hebat dari kita. Gak senang bahwa orang lain lebih benar dari kita. Gak senang melihat orang lain benar. Jadi walaupun Yesus nanti turun, ya tetap aja mereka tidak percaya. Ya ini. Tua-tua, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka ini yang adalah musuhnya Yesus. Mereka senang Yesus disalib, menang, katanya menang. Wah, kami menang, kami berhasil mematikan anak Allah.
yang dianggap menghujat ya. Kami senang ya, mereka senang ini. Senang, menang. Orang sekarang ini kan senang mencari kemenangan kan. Menang. Musuhnya udah disalibkan ya, Yesus disalibkan ya. Jadi ini musuh-musuh Yesus nih. Musuh-musuh Yesus siapa ya ini? Tua-tua ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik. Yang mereka mengolok-olokkan, turunlah dari salib itu, selamatkan dirimu. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Oh ya bisa, kalau mau Tuhan Yesus bisa. Tapi itu bukan itu. Kalau Tuhan Yesus turun, lalu nanti siapa yang menebus dosa kita ya? Yang tujuannya itu adalah menyelamatkan kita ya, menjadi korban ya. Oh zaman sekarang orang masih mengorbankan kambing, sapi, lembu, domba. Sekarang orang Kristiani sudah ditebus dosanya ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengorbankan domba, sapi dan sebagainya itu. Darahnya sudah diganti oleh darah Yesus yang nilainya jauh lebih berharga ya, tidak ternilai ya. Itu darah Yesus itu menebus semua manusia yang mau ditebus ya, yang menjadi pilihan Tuhan ya. Itu ditebus oleh Tuhan Yesus ya. Darahnya itu berharga. Itu menjadi pembayar dosa-dosa kita. Kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri ya. Dengan berbuat baik itu tidak cukup ya. Terlalu mahal. Harga dosa itu terlalu mahal untuk dibayar ya, dengan perbuatan baik kita ya. Perbuatan baik kita istilahnya apa sih? Nggak ada artinya itu. Perbuatan baik kita bukan untuk membayar, menebus dosa kita. Perbuatan baik kita adalah untuk menunjukkan bahwa kita sudah bertobat ya, sebagai persembahan kepada Tuhan. Tuhan, Kau sudah menebus dosaku, terimalah persembahanku sebagai wujud terima kasih. Jadi kita berkorban, berbuat baik itu sebagai wujud terima kasih ya, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Bayangkan kalau Anda punya utang, misalnya punya utang 60 juta ya. Anda nggak punya uang ya, Anda paling punya uang cuman 20.000 ya, utangnya 60 juta. Senang nggak kalau ada orang yang bayari utang Anda ya, dilunas nih 60 juta. Yang Anda mau berbuat baik seperti apa? Menjadi porternya dia, jadi tukang angkat-angkat, menyapu halamannya. Itu nilainya nggak seberapa kan, 60 juta nggak sebanding, itu hanya contohnya. Tapi itu hanyalah sebagai wujud terima kasih. Misalnya kita sudah dibantu ditebus utang 60 juta ya, kita mengunjungi orang tersebut, kita bantu, dia butuh apa, dia butuh motong rumput, dia butuh mindah-mindahin barang, dia butuh mengecat rumah, kita bantu. Itu hanya sebagai wujud terima kasih ya, bukan untuk membayar utang 60 juta itu, bukan, nggak cukup. Apalagi utangnya sampai ratusan juta, bahkan miliar ya, nggak bisa dibayar dengan perbuatan baik kita ya. Tiap hari kita nyapu, bersihkan kamar mandi, apa itu coba? Butuh berapa puluh tahun untuk melunasi berapa miliar kan? Nah jadi kita datang membantu membersihkan itu sebagai wujud terima kasih, kita sudah dilunasi hutangnya. Demikian juga kepada Yesus ya. Kita berbuat baik itu bukan karena kita ingin menebus dosa kita sendiri, bukan. Itu karena kita ingin mempersembahkan sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah rela mati secara hina seperti ini. Lihat nih, siapa yang mau coba, yo, disalib sakit seperti itu ya, sakitnya mengerikan ya, nggak terbayangkan ya. Bahkan para penyamun yang di sebelah kanan dan sebelah kirinya juga ini mengolok-olok Yesus nih, lihat ini. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga ya. Tetapi dalam Injil yang satunya diceritakan yang salah satunya akhirnya bertobatnya. Bertobat mengatakan, tidakkah kamu malu? Kita disalib karena kita menebus kesalahan kita ya, disalib membayar kesalahan kriminal ya. Tapi Yesus disalib tidak salah ya.
Jadi salah satunya ini yang sebelah kanan tuh yang bertobat ya. Yesus tidak salah. Oh, ini orang ini memang sepertinya ya melakukan kesalahan ya, lalu dihukum ya. Pantas mereka dihukum. Tapi Yesus tidak salah apa-apa. Kenapa dihukum? Kemudian Simon dari Kirene membantu Yesus memikul salib. Sebab kalau tidak dibantu, mungkin Yesus tidak sampai di Golgota yang sudah mati di tengah jalan ya. Karena beratnya siksaan itu ya, nggak terperikan ya. Ini juga memberitahukan kepada kita supaya kita juga mau menerima bantuan dari orang lain ketika kita tidak sanggup memikul beban hidup kita ya. Kita butuh orang lain untuk membantu kita ya, meringankan beban hidup kita ya. Jadi kita pun juga diminta untuk saling meringankan beban satu sama lain ya, bukan malah menambahi beban ya. Sebaiknya kita itu berkontribusi juga untuk kebaikan orang lain ya, untuk keselamatan orang lain ya. Sebab kita pun butuh pertolongan ya. Jadi jangan maunya cuma ditolong tapi tidak mau kontribusi menolong orang lain ya. Kita juga perlu menolong ya, seperti Simon ini ya. Ya, Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa kita butuh bantuan orang lain ya juga. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi saudara yang mungkin belum menjadi pengikut Yesus, mohon jika ingin berbagi, tidak perlu copy paste ya, dari kitab suci Anda. Lebih baik Anda sendiri langsung berbagi apa yang Anda pahami mengenai keselamatan, mengenai Tuhan Yesus ya. Kalau Anda hanya copy paste dari buku, itu bukan berbagi secara rohani, itu hanya ayat-ayat. Berbagilah apa yang Anda dapatkan langsung dari Tuhan, supaya kita semua juga mendapatkan pengetahuan. Dan nanti kita analisa apakah itu dari Tuhan ataukah dari yang lain. Semoga perikop hari ini menguatkan kita untuk ikut memikul salib kita masing-masing, sebagai wujud terima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa kita sudah diselamatkan.